Surah An-Nasr. Surat An-Nasr. Ada yang mengatakan surat ini adalah surat At-Tawdi', surat perpisahan. Karena Nabi meninggal tidak lama setelah turunnya surat ini. Madaniyah 3 ayat wa hiya aqsaru suwaril Qur'an. Paling pendeknya surat dalam Al-Qur'an. Surat An-Nasr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah, ay idza tahaqqaqa nasrullah, jika benar-benar terjadi bantuan Allah. Maf'ul bihnya muqaddar nabiyahu, bantuan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala a'daih, atas musuh-musuh nabi. Jika datang bantuan Allah terhadap nabinya atas musuh-musuhnya. Wal fathu, dan datang pula al-fathu ay fathu Makkah, dikuasanya kota Makkah. Karena dengan dibukanya kota Makkah itu berarti futuhul Islam, terbukanya agama Islam. Sentral Islam udah dikuasai. Wa ra'aitan nas, dan kamu menyaksikan manusia di saat itu. Yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk di dalam agama Allah, yaitu Islam, afwaja ay jamaat, dengan kelompok-kelompok besar bergelombang masuk Islam, bukan satu-satu, tapi masuk Islamnya itu bergelombang dari segala penjuru Arab saat itu. Ba'da makan, setelah adanya masuk Islam mereka, yadkhulu fihi wahidun, asalnya satu-satu. Itu pun setelah banyak teror, masalah. Wadzalika ba'da fathi Makkah, itu terjadi setelah terbukanya kota Makkah, dikuasainya kota Makkah. Ja'al Arab, datang orang-orang Arab, min aqtaril ard, daripada penjuru bumi, ta'i'in, dalam keadaan taat. Sebetulnya bukan Arab saja, tapi manusia dari segala jagat. Ketika datang mereka masuk Islam dalam keadaan jamaat, dalam keadaan kelompok-kelompok besar yang masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah wahai Muhammad, ay nazzih rabbak, dengan memuji Tuhanmu, mutalabbisan bihamdih, melakukan pujian terhadap Tuhan, wastaghfirhu, dan memohon ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, sungguh Allah ada maha menerima taubat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Rasulullah SAW ba'da nuzuli hadhihi surah, setelah turunnya ini surat, yukthiru, memperbanyak, min gauli subhanallah bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, memperbanyak baca ini karena melaksanakan perintah Allah, fasabbih subhanallah wa bihamdih wa fasabbih bihamdi rabbik subhanallah bihamdih wastaghfirhu astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Wa alima biha, dan mengetahui Rasulullah dengan ini surat, annahu qad iqtaraba ajaluh, benar-benar telah dekat ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fathu Makkah, adanya dikuasainya kota Makkah, fi Ramadan, ada di bulan Ramadan, sanata tsamanin, di tahun ke-8. Di tahun ke-8. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal, ada di bulan Rabiul Awal,
sanata ashrin, di tahun ke-10. Maksudnya di tahun ke-10 ini adalah pas 10 tahun masuk ke-11. Jadi Nabi itu hijrah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bukan Muharram hijrahnya Rasulullah. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. 10 tahun setelah hijrah beliau. Kalau dihitung dari Muharram berarti Rabiul Awal itu 2 bulan setelah bulan Muharram kan? Masuk ke 11. Masuk ke 11 berarti. Ini surat bisyarah ya, kabar gembira kepada Rasulullah bahwa dakwah beliau ketika sudah sempurna, nggak perlu dakwah satu persatu. Allah akan mengiring mereka datang kepada Nabi. Kalau asalnya Nabi datang kepada mereka untuk berdakwah, tapi ada di akhir umur beliau mereka datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Dan menjadi satu kebiasaan, kalau sudah sempurna berarti selesai tugas. Untuk kemabian tidak ada selesai tugas dengan pensiun. Kalau udah selesai tugas ya berarti harus meninggalkan dunia ini. Kalau udah selesai tugas berarti harus meninggalkan dunia. Nggak ada pensiun, nggak ada ta'zil, nggak ada azl, nggak ada digeser atau digantikan lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebagian sahabat, ada riwayat Abbas, ada riwayat Sayyidina Umar, ada riwayat Sayyidina Abu Bakar, ketika turun surat ini nangis. Nangis, ditanya kenapa nangis? Ini kabar kematian Rasulullah. Kalau udah nggak ada tugas lagi, ya udah berarti sudah selesai. Tugas kenabian daripada itu berarti kembali kepada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fathu Makkah ini kunci kemenangan Islam, memang dikuasainya kota Makkah. Asalnya ada 2 kelompok besar, yaitu Banu Bakar dan Khuza'ah. Ini selalu bertikai ini, Banu Bakar dan Khuza'ah ini. Banu Bakar ini dibengi oleh orang-orang musyrikin, Khuza'ah dibekengi oleh Nabi. Ketika perjanjian Hudaybiyah, mereka terjadi satu perjanjian yang untuk tidak semua yang dalam bekengan atau perlindungan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu tidak boleh diambil alih oleh orang Islam. Demikian juga yang dalam bekengan orang Islam. Akhirnya terjadilah pengkhianatan. Ternyata Bani Bakar ini membunuh Bani Khuza'ah. Ketika itu terjadi, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meminta tolong. Kata Nabi, la nusirtu in lam ansurkum. Aku tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan kalau nggak menolong kamu. Langsung Rasulullah memerintahkan untuk siap-siap berangkat ke kota Makkah. Ini sebab Fathu Makkah ini. Abu Sufyan ketika melihat sudah terjadi pengkhianatan begitu, wah ini bahaya ini. Kita mau buat perjanjian baru lagi.
Kita mau berbuat perjanjian lagi nyusul ke kota Madinah Abu Sufyan. Sampai ada di kota Madinah, Abu Sufyan mengusulkan kita buat perjanjian baru lagi aja Muhammad. Ini kesalahan kita buat perjanjian lagi, kita akan mengulangi lagi. Rasulullah menolak, nggak bisa. Kompakkan berangkat. Alhasil ringkas cerita di situ, sampai terkumpul 10.000 kaum muslimin dari penduduk dari segala suku Arab. Malah ada yang nyatakan 12.000. Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah melihat ini bahaya ini. Kalau memang orang-orang Quraisy tidak menyerah, ini bahaya. Bisa habis dah cerita Quraisy ini. Ada di kota Mekah. Maka Abbas bin Abdul Muttalib ini ingin menyadarkan mereka. Kok nggak taunya si Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam dan Budar bin Warqa ini waktu itu lagi tajassas, lagi memata-matai, meneliti kekuatan yang dibawa oleh Rasulullah untuk ke kota Makkah ini. Dan Nabi merintahkan itu strategi Rasulullah. Setiap orang harus menghidupkan obor. 10.000 semuanya menghidupkan obor. 10.000 menghidupkan obor. Ngelihat begitu, gemeter ini. Waduh, nggak mungkin akan kita bisa tangani. Akhirnya ketemu dengan Abbas, paman Rasulullah. Abu Sufyan, ayo ikut sama aku. Menghadap sama Rasulullah. Ikut dibonceng, dua temannya pulang. Dibonceng, keliling satu persatu, kelihatan fulan, sampai ketemu Sayyidina Umar. Loh, ya adu Allah, musuh Allah ini di sini. Ala kulli hal kata dia, kita nggak usah nyerang dah, kita habisi ya dari sini. Mau izin sama Rasulullah. Wah, akhirnya sama Abbas bombong dorong ini Sayyidina Umar. Cepat-cepat dibawa menghadap Rasulullah. Nggak taunya Sayyidina Umar nyusul. Ya Rasul, alhamdulillah Allah sudah sediakan untuk kita ini musuh ini. Izinkan ana untuk menebas. Umar nggak begitu kata dia. Udah sekarang biar dibawa sama Abbas, nanti nggak usah ikut-ikut. Akhirnya sama Abbas. Abbas paman Rasulullah ini ngasih masukan dengan Nabi. Ya Rasul, ini Abu Sufyan orang yang dihormati dan dia senang untuk dibanggakan. Coba dikasih porsi ya Rasul. Udah esok harinya rupanya Abbas si Abu Sufyan nggak punya kekuatan lagi, masuk Islam dah. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abbas masuk Islam, baru Rasulullah ngasih porsi. Gimana ya Rasul? Apakah akan habis semuanya orang Quraisy yang ada di kota Makkah? Gimana cara penyelesaiannya? Kami tidak mau perang, kata Rasul. Kami di sini bukan untuk perang. Malah Sa'ad bin Ubadah dia pernah mengatakan, ya Abu Sufyan, hadza yaumul malhamah. Ini hari perang Abu Sufyan, habis-habisan. Kata Nabi, hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari rahmat. Ini adalah hari rahmat. Seakan-akan Sa'ad bin Ubadah menyatakan ini hari jatuhnya orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah menyatakan tidak, ini adalah hari rahmat. Wa anallah yu'izzu Quraisyan, dan Allah sekarang memuliakan orang Quraisy. Kemudian Nabi SAW menyatakan man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin.
Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Dah penduduk kota Mekah, sampaikan kepada mereka, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk masjid aman, dan siapa yang masuk rumahnya dikunci aman. Yang di tengah jalan habis. Mas Abu Sufyan pulang kasih tahu, yang masuk rumahku aman. Masuk rumahmu nggak mungkin semuanya akan muat. Kif, enggak. Diteruskan, ada yang masuk masjid aman, yang masuk rumahnya sendiri aman semuanya. Akhirnya mereka betul-betul terkuasai, kecuali ada beberapa orang mereka harus dibunuh walaupun bi astaril Ka'bah. Walaupun ada dia bernaung ada di Ka'bah, diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Udah ini penyakit nggak bisa diobati, ini harus dihabisi. Kemudian setelah terjadi itu semuanya, dan Rasulullah seringkali cerita sampai menghancurkan segala berhala di sekitar Ka'bah. Beliau masuk ada di Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy sudah nggak punya hati dah. Wah, habis dah kita. Ma'assalamah sudah kita ini. Mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti orang-orang tawanan. Kemudian Nabi menyatakan, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Yang kamu lihat sekarang kira-kira apa yang aku akan kerjakan? Inti yang pernah melempar anak, yang pernah nyaji anak, yang ngejar-ngejar anak mau membunuh waktu sebelum hijrah. "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Sekarang apa yang aku lakukan kira-kira? Yang kamu ketahui apa kira-kira? Khairan, kata dia, kami melihat kamu akan berbuat baik. Akhun karim wa ibnu akhir karim, saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Inti Masya Allah Abu Khair, inti abah, inti baik di turunan orang baik Muhammad. Rasulullah SAW menyatakan, idhabu fa antumut talaqa. Udah, sekarang kamu bebas. Kamu saya nyatakan bebas. Sudah, kamu bebas, hidup seperti biasa. Akhirnya mereka semakin bagaimana melihat kondisi setelah masuk Islam, ternyata mereka diperlakukan biasa, tidak dikucilkan. Yang terhormat tetap terhormat. Malah harta rampasan semuanya tadi itu kepada pemimpin-pemimpin Arab saat itu dikasih bagian yang luar biasa. Ada yang dikasih 100 onta. Begitu banyak Rasulullah bermurah memberikan hal yang demikian itu. Jadi Islam itu tidak menjatuhkan kehormatan. Malah dalam hadis Rasulullah bersabda, khiyaruhum fil Islam khiyaruhum fil jahiliyah idza faqahu. Orang-orang yang mulia dalam masa Islam itu adalah orang-orang yang dahulu mulia dalam masa jahiliyah, dengan catatan mereka punya ilmu. Tetap diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi raja Hindu kalau masuk Islam dia tetap jadikan raja. Raja Kristen kalau masuk Islam orang terhormat, orang nomor satu, ya dijadikan nomor satu. Jadi Islam itu tidak menjatuhkan, tidak. Tapi tidak mau dinistai Tuhan, dinistai itu agama, itu Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini juga perlu kesabaran untuk mendapatkan nasr. Jadi nggak langsung datang masalah, datang bantuan Allah tanpa ada satu usaha. Nabi Muhammad diperintahkan usaha. 10 tahun diganyang habis, 13 tahun diganyang habis-habisan dari kota Mekah. Setelah itu hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah 10 tahun 10 tahun ya, 9 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun setelah hijrah masuk ke 9 baru di situ
ada Fatah Mekah. Dan di situ berbondong-bondonglah umat Islam masuk. Ya perlu usaha, inti jangan minta spontanitas. Wa annal faraj ma'as sabr, kata Rasulullah. Bantuan Allah itu wa annan nasr ma'as sabr, bantuan Allah itu bersama kesabaran. Enggak sabar ya enggak akan dapat bantuan Tuhan. Sampai di antara mereka itu tanya, mata Nasrullah, kapan bantuan Allah? Katanya dibantu kita, mata Nasrullah. Maka Allah tetap menjanjikan, ala inna nasrallahi qarib, bentar lagi pasti akan datang Nasrullah. Wah, itu juga begitu dalam dakwah, dalam itu kapan garib insyaallah. Yang penting jangan putus asa, teruskan, itu pasti akan datang. Kemudian kalau sudah datang Nasrullah dan Fatah, dakwanya ente akan gampang. Allah akan buka hati manusia dan mereka semuanya akan diarahkan kepada kamu nantinya. Nggak perlu kamu bita'ab. Cuma ketahuilah, ketika sudah tamamul amr, itu berarti dalala ala intihail amr. Kalau sudah sempurna itu masalah, berarti sebentar lagi akan selesai itu masalah. Udah sempurna proyeknya ya berarti udah selesai proyek itu, habis dah selesai proyek itu. Nah kalau sudah dakwah ini sudah selesai ya berarti siap-siap dah, itu sebentar lagi akan habis, selesai juga dalam kehidupan dunia ini. Itulah yang dilakukan, yang dikabarkan oleh Allah. Kemudian bagaimana untuk kalau udah selesai, melihat sudah sempurna, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Udah ditunggu ajal Israel datang dengan memperbanyak tasbih, tahmid, kemudian istighfar. Lihat bagaimana Nabi sudah selesai semuanya, diperintahkan untuk bertasbih, tanzihullah, mensucikan Allah, memuji Allah, istighfar. Ini adalah pengajaran untuk tawadhu kepada Tuhan. Mimbab hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Jangan melihat keberhasilan kamu itu adalah satu kesempurnaan. Binisbah fi haqqillah, dinisbatkan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tidak sebanding. Tidak sebanding dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah, fi azamatillah subhanahu wa ta'ala, bi azamatillah, itu adalah shaghir indallah. Karena itu inti harus barengi dengan istighfar dan semua amal kebaikan kamu. Karena itu setiap habis sholat kita dianjurkan untuk baca apa? Astagfirullah. Padahal ini tidak maksiat kan? Sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap inti ibadah dianjurkan untuk istighfar. Kenapa? Karena nilai ibadah kamu itu dibandingkan dengan keagungan Allah adalah kecil, nggak layak. Sama dengan kalau ngasih raja duit atau hadiah roti begitu, minta maaf raja seadanya, nggak pantas ngasih roti segini, nggak pantas, minta maaf masih padahal ngasih. Begitu juga kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat besar, minta maaf sama Allah. Astagfirullah, ya Allah, minta maaf ya Allah, nggak layak. Salatnya kita, ibadahnya kita nggak layak. Nabi aja diperintahkan istighfar, nggak layak. Apalagi ibadah kita semuanya. Atau ada menyatakan istighfar di situ liirtiqai ar-rutab, karena naiknya martabat setiap saatnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk istighfar. Wallahu a'lam.